This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Ramadan, siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lengkong yang berada di Kabupaten Sukabumi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan karakter yang mencakup budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan juga pergaulan. Pendidikan karakter, budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. A. Budi pekerti. Budi pekerti adalah sesuatu yang sangat terkait dengan sifat manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran, atau watak. Sedangkan arti kata pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, atau watak. Salah satu contoh budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati orang tua dan guru dengan cara berbicara dengan sopan dan menghormati mereka, atau mendengarkan nasihat dan petunjuk dari orang tua dan guru. Yang kedua, jujur dalam setiap tindakan, seperti tidak berbohong atau menipu dalam berbagai situasi, termasuk dalam hal-hal kecil, ataupun mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. B. Adab kesopanan. Adab kesopanan adalah perilaku atau tindakan yang menunjukkan sikap hormat, tata krama, dan kehalusan budi pekerti dalam interaksi sosial. Adab kesopanan mencakup cara berbicara, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Adab kesopanan penting dalam menjaga keharmonisan, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua orang. Contoh-contoh adab kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengucapkan salam. Saat bertemu atau berpisah dengan orang lain, kita harus mengucapkan salam seperti selamat pagi, assalamualaikum, atau selamat tinggal sebagai tanda penghormatan. Yang kedua, menghargai orang lain. Contohnya, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan menunjukkan minat pada percakapan mereka. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Ucapkanlah terima kasih saat menerima bantuan, hadiah, atau jasa dari orang lain sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Yang keempat, meminta maaf. Saat kita melakukan kesalahan atau menyinggung perasaan orang lain, segeralah untuk meminta maaf dengan tulus. Yang kelima, memberikan tempat duduk. Memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau orang yang lebih membutuhkan pada saat di transportasi umum. Yang keenam, menggunakan kata sapaan yang sopan, seperti menggunakan kata-kata tolong, maaf, permisi dalam percakapan sehari-hari. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan ketertiban, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedelapan, berpakaian yang sopan, mengenakan pakaian yang sesuai dan sopan sesuai dengan situasi dan tempat. Yang kesembilan, menghormati waktu orang lain, seperti datang tepat waktu saat janjian atau menghadiri acara agar tidak membuat orang lain menunggu. Yang terakhir, bersikap ramah dan murah senyum, seperti menyapa dan tersenyum kepada orang lain, terutama saat berinteraksi atau bertemu orang baru. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana adab kesopanan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar individu. C. Pergaulan. Pergaulan adalah proses interaksi sosial antara individu atau kelompok yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan perasaan. Pergaulan mencakup cara seseorang berinteraksi dengan orang lain di berbagai situasi dan konteks, baik di lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun di masyarakat luas.
Melalui pergaulan, individu belajar norma-norma sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan membentuk hubungan interpersonal. Contoh-contoh pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pergaulan di lingkungan sekolah, seperti berkumpul dengan teman-teman di sekolah untuk belajar bersama ataupun berbagi cerita. Yang kedua, pergaulan di lingkungan kerja, seperti berkomunikasi dengan rekan kerja untuk menyelesaikan proyek atau tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, pergaulan di lingkungan keluarga. Contohnya seperti anggota keluarga yang makan bersama di meja makan, berbicara tentang kegiatan sehari-hari, dan saling mendukung satu sama lain. Yang keempat, pergaulan di lingkungan masyarakat, seperti gotong royong, atau warga yang bekerja sama membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum. Yang terakhir yaitu pergaulan di dunia maya, seperti pergaulan di media sosial. Sekarang kebanyakan orang berinteraksi dengan teman ataupun kenalan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Selanjutnya yaitu pengaruh pergaulan terhadap diri seseorang. Pergaulan yang sehat dan positif membantu seseorang mengembangkan keterampilan sosial, membangun jaringan, dan mendapatkan dukungan emosional. Sebaliknya, pergaulan yang buruk atau negatif dapat membawa pengaruh yang tidak baik dan merugikan perkembangan individu. Oleh karena itu, penting untuk memilih lingkungan pergaulan yang mendukung dan positif. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendidikan karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.